Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Chandra Permana, absen 31 dari kelompok 6 kelas 11 MIPA A. Saya akan menjelaskan tentang sistem imunitas atau kekebalan tubuh. Selamat menyaksikan. Mekanisme pertahanan tubuh. Sistem imun adalah sistem yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Sistem imun atau pertahanan tubuh terdiri atas yang pertama, kelenjar limfatik primer, yaitu sumsum tulang merah dan kelenjar timus. Yang kedua ada kelenjar limfatik sekunder, yaitu limfa, nodus limfa, dan tonsil. Fungsi sistem imun yang pertama, penangkal benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, untuk keseimbangan fungsi tubuh. Dan yang terakhir, sebagai pendeteksi adanya sel-sel abnormal, termutasi, atau ganas, serta menghancurkannya. Pertahanan tubuh alami. Yang pertama ada pertahanan fisik yang dilakukan oleh kulit. Yang kedua ada pertahanan mekanik yang dilakukan oleh rambut hidung. Yang ketiga ada pertahanan kimia yang dilakukan oleh air mata, mukus, dan saliva. Dan yang terakhir ada pertahanan biologis yang dilakukan oleh populasi bakteri alami. Selanjutnya ada pertahanan tubuh oleh sel darah putih. Sel darah putih berfungsi sebagai pertahanan tubuh terhadap patogen. Sel darah putih atau leukosit memiliki ciri-ciri yang pertama, sel darah putih memiliki inti sel, berumur sekitar 12 hari, berfungsi untuk mempertahankan tubuh dari serangan penyakit. Dan yang terakhir, terdapat dua jenis leukosit berdasarkan ada atau tidaknya granula dalam plasma. Granulosit atau leukosit yang bergranula. Yang pertama ada neutrofil, memiliki 3 inti sel dan 3-5 lobus, pelawan pertama bakteri, virus, dan juga benda asing lainnya yang masuk ke dalam tubuh dalam proses peradangan sebagai antibiotik dalam tubuh. Selanjutnya adalah eosinofil. Terdapat 2 lobus dan memiliki inti di tengah. Jumlahnya akan meningkat saat terjadi asma, alergi, demam. Selain itu, plasmanya juga bersifat asam. Itulah sebabnya eosinofil ini akan tampak berwarna merah tua bila ditetesi oleh eosin. Eosinofil ini juga bersifat fagosit, sama halnya seperti neutrofil. Dan jumlahnya akan meningkat jika tubuh terkena infeksi. Selanjutnya yang ketiga adalah basofil. Memiliki 2 lobus, jumlahnya akan meningkat saat terjadi alergi. Selain itu, plasmanya bersifat basa, berwarna biru jika ditetesi oleh larutan basa. Basofil ini juga bersifat fagosit, sama seperti neutrofil dan eosinofil. Selain itu, basofil mengandung antikoagulan, yaitu anti penggumpalan darah yang disebut heparin. Selanjutnya adalah agranulosit atau leukosit yang tidak bergranula. Yang pertama ada limfosit, memiliki 1 inti dan 1 lobus. Tugasnya adalah membentuk antibodi. Selain itu, limfosit tidak dapat bergerak dan berinti satu. Ukurannya ada yang besar dan ada juga yang kecil. Agranulosit yang terakhir yaitu monosit, memiliki inti sel dan 1 lobus, yang fungsinya untuk merangsang leukosit lain untuk melindungi tubuh. Selain itu, monosit dapat bergerak seperti amuba dan mempunyai inti yang bulat atau bulat panjang. Monosit ini diproduksi pada jaringan limfa dan bersifat fagosit. Dari bermacam leukosit di atas, yang berperan penting terhadap kekebalan tubuh ada 2, yaitu sel fagosit dan limfosit. Yang pertama, sel fagosit akan menghancurkan antigen dengan cara menelannya, atau fagositosis. Ada 2 macam sel fagosit, yaitu neutrofil dan makrofag. Yang kedua, limfosit terdiri dari limfosit T dan limfosit B. Keduanya dihasilkan oleh sumsum tulang dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah dan menghasilkan antibodi yang sesuai dengan antigen yang masuk ke dalam tubuh. Ini adalah gambar sistem imun bekerja. Apabila terjadi luka, patogen misalnya bakteri akan masuk ke dalam tubuh dan terjadi pembekuan darah. Setelah itu, imun akan merespon. Apabila respon imun non-spesifik, akan terbagi menjadi 2, yaitu inflamasi dan fagositosis. Apabila respon imun spesifik, akan terbagi menjadi 2 lagi, yaitu imunitas humoral, antibodi, atau imunitas di perantai sel, yaitu sel-sel. Perbedaan respon non-spesifik dengan respon spesifik. Respon non-spesifik bereaksi sama terhadap semua agen infeksi, sedangkan respon spesifik memiliki reaksi berbeda untuk agen infeksi yang berbeda. Selanjutnya, respon non-spesifik tidak memiliki memori terhadap infeksi sebelumnya, sedangkan respon spesifik memiliki memori terhadap infeksi sebelumnya. Respon non-spesifik, tingkat reaksi sama pada tiap agen infeksi yang berusaha menyerang,
Sedangkan respon spesifik, tingkat reaksi akan lebih besar terhadap agen infeksi yang pernah menyerang sebelumnya. Pertahanan tubuh juga melibatkan antigen dan antibodi. Antibodi atau imunoglobin adalah glikoprotein plasma yang bersirkulasi dan dapat berinteraksi secara spesifik dengan determinan antigen. Antigen merupakan materi asing yang berupa bahan kimia beracun seperti bisa ular yang dapat memicu bereaksinya sel B dan sel T. Sel B dan sel T merupakan jenis limfosit atau pertahanan tubuh lapis ketiga. Selanjutnya, tahapan aktivitas sel pertahanan tubuh dalam menghadapi zat asing. Yang pertama, pengenalan antigen. Selanjutnya, komunikasi antar sel. Dan yang ketiga, mengalahkan penyerang. Yang pertama yaitu pengenalan antigen. Sel-sel darah putih akan mengenali antigen atau zat asing, kemudian menandai bentuk molekul protein dan molekul lain pada permukaan sel. Dapat dibedakan antara sel diri sendiri dan bukan diri sendiri atau sel asing. Yang kedua yaitu komunikasi antar sel. Leukosit yang sudah mengenali molekul asing, misalnya berupa bakteri maupun mikroorganisme lain, selanjutnya menginformasikan kepada sel-sel pertahanan tubuh lain bahwa antigen telah datang. Komunikasi antar sel tersebut diperantarai oleh sitokin atau suatu protein yang disekresi oleh sel bernukleus. Yang terakhir yaitu mengalahkan penyerang. Sel penyerang atau antigen akan dilemahkan dengan protein spesifik yang diproduksi oleh sel pertahanan tubuh yang disebut antibodi. Antibodi akan mengikat antigen sehingga mudah dihancurkan oleh leukosit. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.